komputer. Oke, kita mulai. Jadi yang saya maksud kenapa kita tadi diskusi satu-satu terkait dengan mata kuliah yang Anda senangi tadi, karena saya ingin melihat begini, Nak. Jadi kalau saya punya sebuah kejadian atau peristiwa atau event, ya, peristiwa ya, atau event, ya, kejadian-kejadian begitu, ya. Ini saya kasih kotak begini, ya. Maka sebenarnya kalau di dalam matematik kita tarik mundur, ya, bahwa event ini akan berhubungan dengan apa yang kita sebut dengan apa namanya, kita akan punya dengan model matematika. Kita akan punya di sini model matematika. Ya. Jadi event apapun, seperti Anda lihat bumi mengelilingi matahari dan seterusnya, itu kalau saya cari pasti akan ketemu model matematikanya. Oh, itu bumi berputar rotasi, kemudian mengelilingi matahari, itu namanya revolusi. Kecepatannya sekian, maka kita punya penghitungan bulan atau hari atau bahkan tahun, ya, dengan revolusi atau bumi mengelilingi matahari misalnya seperti itu. Ini dua-duanya berkaitan. Ya. Nah, sementara urusan pengantar simulasi kita, ya, itu mungkin saya tulis pakai yang merah. Simulasinya itu ada di sini. Ya. Dan nanti setelah Anda paham tentang apa itu simulasi, Anda akan mencari atau Anda akan membuat dengan sebuah cara atau teknik melakukan simulasi itu tadi. Jadi di sini sebenarnya hubungannya antara mata kuliah yang disajikan di tempat kita. Ya. Jadi sebenarnya ini sangat berhubungan semuanya antara model matematika dengan simulasi, ya, dan dia akan mendukung pada simulasi model ini tadi, yang kemudian model matematika itu akan pergi kepada kejadian atau peristiwa atau event. Simulasi bisa tidak langsung ke event? Ya bisa, tapi hampir semuanya tatkala hendak membuat simulasi di sini, pasti dia butuh model matematika. Jadi memang pintu terbesarnya di sini, kalau mungkin boleh saya gambar begini, Nak. Di sini ada model matematika yang cukup besar. Ini sulit sekali untuk ini ngelompat ke sana tanpa ada model yang kita bangun di tengah itu tadi. Nah, tatkala Anda membuat model matematika itu, disinilah tadi yang kita bicarakan. Anda butuh pembangunnya si model itu adalah misalnya Anda pakai teori graf, misalnya seperti itu. Anda pakai juga di situ tadi misalnya apa? Riset operasi deterministik misalnya. Deterministik misalnya. Terus Anda pakai lagi tadi logika, matematika, dan himpunan misalnya. Nah, begini. Kenapa susah? Terus Anda tadi juga yang menyebutkan apa namanya statmat, ya, statistik matematik. Nah,
ini semua adalah piranti-piranti yang kemudian nanti kita akan gunakan di ranah mana? Di ranah pemodelan ini tadi. Ya, jadi dia akan supporting ke sana, ke arah model matematika ini. Jadi ini gambarnya begini, nah gitu. Ya, tidak hanya satu mungkin ya, karena ada beberapa mata kuliah ini yang Anda sebutkan tadi, mulai dari graf, ya, mulai dari itu berarti ada 4 mata kuliah saya bangun semua di sini. Keempat-empatnya yang Anda sukai ya, meskipun yang tidak Anda sukai tetap Anda lakukan. Nah, di sini yang kemudian menjadi menarik ya, karena di dalam simulasi ini kenapa harus kita pelajari, kejadian yang ada di sini tidak bisa kita ulang misalnya. Ya, kejadian di sini terlalu berbahaya misalnya. Ya. Nah, atau mungkin kejadian yang seperti percobaan nuklir gitu kan. Itu kalau kita dicoba dulu diledakkan baru besok difikirkan gitu kan. Coba lagi terlalu banyak yang meledak bumi sudah hancur. Tapi kalau kita bisa membuat simulasi terlebih dahulu di mana simulasi itu akan mendekati pada kejadian peristiwa yang sesungguhnya, nah itu sangat menarik. Nah hanya kemudian ketika hendak mendekati pada kejadian yang sesungguhnya kita pakai apa? Oh pakai model matematika itu yang cocok. Misalnya tadi ya, kita bicara teori graf, ya. Anda sudah menyajikan satu contoh tadi Mbak Fadila ya, Mbak Fadila, Mbak Zelika, ya, terus Aljabar, Mas Aljabar sudah menuliskan tentang apa itu tadi graf, ya, di mana graf yang diambil adalah mata kuliah di mana harus ditempuh berapa tadi 144 SKS ya. Mungkin saya buka open problemnya seperti ini ya, untuk melihat stop share dulu ya, untuk melihat hubungannya di mana antara teknik simulasi. Jadi kita ketemu dulu peristiwa di sini, kita ketemu problem ya. Problemnya berarti kita definisikan seperti ini. Ya. Bahwa untuk cepat lulus dengan menempuh 144 SKS, mahasiswa prodi matematika itu harus menempuh mata kuliah wajib dan pilihan apa saja. Ya kan? Nah, ini berarti kejadian yang kemudian Anda tidak perlu menunggu dulu sampai nanti semester 8 ya. Tidak perlu, tapi sekarang Anda sudah bisa mensimulasi. Ya, mensimulasinya lewat apa? Lewat graf itu tadi. Ya, sudah ada contoh dari tadi digambarkan graf tadi ya. Ada dari mata kuliah yang diwakili dengan dot gitu ya, simulasinya ada di sini berarti ya, atau vertex gitu. Antara vertex 1 dengan vertex 2 itu terhubung tadi begitu ya. Misalnya sama-sama 3 SKS berarti besarnya sama misalnya ya. Kemudian antara ini dengan ini terhubung, saya gambar pakai biru ya nak ya, terhubung seperti ini. Berarti mata kuliah ini tadi kalau terhubung berarti berkesinambungan gitu ya. Tadi disebut misalnya mata kuliah kalkulus 1, setelah itu wajib mengambil mata kuliah kalkulus 2. Nah, mungkin saja ini mungkin saja ya. Setelah itu Anda bisa juga mengambil mata kuliah di sini. Ya, yang hitam ini mungkin yang wajib ya. Nah, tapi setelah itu Anda juga disajikan di titik tertentu ya. Mungkin saya gambar pakai orange. Ini adalah mata kuliah pilihan yang disajikan. Ya. Kemudian di sini nanti juga ada mata kuliah pilihan lagi misalnya yang disajikan.
Nah, ternyata ada gerbang di sini yang dimana seseorang bisa mengambil jalur ke sini, ya. Bisa juga yang bersangkutan mengambil jalur yang satunya, ya. Dia bisa mengambil jalur ke sini. Ya. Nah, kalau mengambil ini, nanti dia akan pergi ke sana. Antara ini dengan ini sebenarnya tidak saling terhubung. Ya, bisa juga di sini ada mata kuliah pilihan lagi misalnya. Oh, sorry. Ya. Nah, di sini ada mata kuliah pilihan lagi. Ya. Nah, sehingga kalau saya menempuh jalur, saya pakai ini ya, saya pakai merah ini ya. Saya menempuh jalur ini, kemudian saya menempuh jalur ke sini, ya. Saya lanjutkan ke sini, mungkin nanti akan genap misalnya total 140 SKS, 144 SKS. Berarti saya mengambil alternatif jalan A misalnya ya. Itu adalah yang merah ini. Tapi bisa juga saya bisa mengambil yang coklat ini, ya. Saya menempuh dari sini wajib saya ambil, ya, sampai di sini saya tidak belok ke sana tapi belok ke bawah di sini, ya. Nah, terus dari sini nanti saya akan dalami lagi yang tadi sudah digambarkan Mbak Selika itu, misalnya saya akan ngambil mata kuliah ini Pak ke bawahnya. Oh gitu, oke. Saya pengen spesialis sekali di bidang misalnya tentang tadi apa, jaringan saraf tiruan misalnya. Nah, akhirnya di sini bermainnya. Nah, itu. Nah, di sini. Maka karir pet kehidupan kamu, ya, atau perjalanan karirmu di prodi matematika itu berbeda-beda. Ya. Ada yang menempuh ke sana, nanti bidang konsentrasinya mungkin Anda akan fokus pada di sini mungkin matematik murni misalnya ya. Dan nanti ketika Anda lulus, Anda akan jadi sarjana yang core body knowledge-nya adalah matematik murni. Sementara kalau ke sini, itu Anda akan lebih ke matematik terapan, misalnya ya. Sehingga nanti begitu Anda lulus, ya, konsentrasi Anda atau kemampuan Anda lebih banyak ke matematik terapan. Dan ini tatkala dijumlahkan, nanti juga bisa 144 SKS itu tadi. Nah, berarti monggo SKS-nya bisa ditulis di sini atau bolanya ini bisa besar atau kecil. Nah, yang menarik sebenarnya adalah begini Mas Mbak. Ya. Kalau misalnya ya, ini dari vertex hitam ini menuju ke vertex hitam yang satunya, ya. Kemudian H di sini boleh saja saya representasikan adalah orang yang mengambil mata kuliah kalkulus, misalnya di sini kalkulus ya, kalkulus 1, ya, kalkulus 1, ya. Maka kalau H di sini saya kasih misalnya ya adalah 70% misalnya ya, atau 0,7 misalnya. Ya. Maka ini menjawab pertanyaan saya tadi. Terus kalau ini kalkulus 2 menuju ke sini H-nya itu adalah saya kasih misalnya 99% misalnya ya. Atau 0,99 misalnya. Ya. Terus yang di sini saya kasih misalnya 50% misalnya. Ya. Maka sebenarnya Anda sudah bisa menghitung, melihat ini nanti menuju 144. Boleh saja, karena saya di sini dikasih pertanyaan konkret bahwa untuk lulus cepat, saya nanti harus berpikir
mata kuliah apa yang ingin saya ambil sesuai dengan hobi, minat saya, itu yang pertama. Tapi jalan yang saya tempuh harus hati-hati, jangan terlalu banyak ranjau. Misalnya 70% itu mau mengatakan orang yang ikut kalkulus 1 ini, mereka yang lulus itu hanya 70%. Orang yang ikut kalkulus 2 ini, yang lulus biasanya 99%. Nah, kalau angka-angkanya gede-gede seperti ini, wah ini dosennya enak ini. Ya, mata kuliahnya tidak terlalu susah ini. Misalnya kayak gitu kamu punya definisi. Ketika kemudian ke sana itu 50%, wah hati-hati ini. Jangan ambil yang di sini. Nah, terus gimana? Ada enggak mata kuliah pilihan yang masih berhubungan ya, dengan mata kuliah, sorry, saya Ctrl Z, misalnya saya ambil mata kuliah yang ke sini saja, ya, SKS-nya mungkin sama, gitu. Terus kemudian apa? Nah begini, ternyata di sini bobotnya atau apa ya? Ini saya belum bicara ke definisi teori graf ya, hanya mau menjelaskan bahwa dari mata kuliah pilihan 1 ke yang 2 di sini tingkat kelulusannya 90% misalnya. Ya. Nah, seperti ini misalnya. Nah, di teori graf ini nanti akan muncul definisi-definisi yang menarik ya, bagaimana kemudian Anda bisa sukses belajar dengan cepat, mengoptimalkan semuanya sehingga pas di titik ini nanti begitu ini lulus ya, dan ini nanti tingkat lulusan terakhirnya mungkin 100%, misalnya ini sudah 144. Maka jalur yang Anda tempuh pasti ini. 70 oke, suka enggak suka saya harus kerja keras misalnya gitu. 99 ini berarti kayaknya enak ini mata kuliah tidak terlalu sulit dan dosennya gampang misalnya. Yang di sini juga pasti lulus semuanya, yang tidak lulus hanya 10% mungkin yang tidak pernah masuk kuliah misalnya. Nah, ini sehingga Anda akan mensimulasikan ya kejadian-kejadian seperti ini dengan mengambil data yang ada di prodi matematika ya. Nah, setelah itu Anda benar-benar akan bisa mendapat gambaran bahwa kuliah di matematika itu agar cepat bisa menempuh jalur yang atas itu. Tapi hati-hati, jangan ke atas. Begitu pilihan pertama belok ke bawah. Ya, karena yang ke atas itu susah banget itu. Di situ analisis real lanjut misalnya. Itu yang lulus sedikit sekali misalnya. Nah, ambil yang ke bawah misalnya ya. Nah, itu misalnya, terus kemudian kalau kita ambil ke atas, itu kita akan ketemu core body knowledge kita nanti akan menjadi seorang matematik pure, matematik murni. Nah, ini tidak bisa Anda tunggu 4 tahun lagi. Baru kemudian Anda praktekkan jalan Anda itu tadi menjadi garis panah merah ini. Tidak bisa. Anda harus jalankan itu di mana, Nak? Di hari ini. Dengan cara apa, Nak? Dengan teknik simulasi. Mensimulasikannya dengan apa? Karena begitu ruwetnya ini, Anda tadi pilih pakai teori graf. Ya. Nah, itulah sebenarnya fungsi daripada teknik simulasi yang bisa mendukung pada menjelaskan kejadian, peristiwa, atau event yang mungkin peristiwa itu kamu harus menunggu 4 tahun lagi, menunggu 8 semester lagi, tapi tidak perlu menunggu lama-lama. Anda bisa lakukan di sini. Ya. Nah, saya kira itu penjelasan saya terkait teori graf yang kita bahas dari Mbak Fadila tadi, mengangkat tentang pemetaan mata kuliah. Tapi banyakkan dari kita, anak matematika, mahasiswa matematika, bahkan dosen matematika, ya itu bicaranya adalah hanya mendeskripsikan saja, menjelaskan saja, tapi tidak kemudian dibawa satu tingkat naik ke atas untuk menyelesaikan satu masalah. Ya, nah di sini tadi kita berani mengatakan ada masalah, ya masalahnya di mana? Masalahnya itu ada di sini loh Pak, di mana? Masalahnya itu ada di sini. Ini masalah besar. Ya, ini masalah besar. Ya, ini masalah betul, Pak.
Kenapa? Ya, bagaimana kita bisa cepat sampai ke tujuan, kemudian masing-masing titik yang kita lalui, masing-masing mata kuliah yang kita lalui, itu kita tidak akan mendapatkan hambatan yang berarti misalnya. Sama misalnya kalau ini saya ganti titik, ini adalah kota yang terhubung dengan jalan, ya, maka saya harus menempuh 144 km, tapi saya harus melewati jalan yang di mana di jalan tersebut ada prosentase. Prosentase apa? Prosentase kecelakaan. Ya, itu bisa dilihat dari 100 mobil yang lewat di situ, ya, dalam 1 tahun diukur misalnya berapa prosentase terjadinya kecelakaan. Anda bisa lihat di situ. Ya, sering orang mengatakan di daerah mana itu Alas Roban gitu ya, itu sering terjadi kecelakaan. Maka orang menghindari itu semuanya. Ya, itu bisa jadi karena kontur jalannya, bisa jadi macam-macamnya, misalnya kayak gitu. Dia menghindari itu karena prosentase terjadi kecelakaannya sangat tinggi misalnya. Nah, maka saya harus menempuh 144 kilo, saya harus melewati berapa kota, tapi dengan catatan itu yang tercepat, tapi tidak terjadi risiko yang buruk terjadinya kecelakaan. Nah, Mas Mbak, jadi kalau Anda hanya menggambar seperti tadi, itu hanya mendeskripsikan. Ya. Tapi kalau Anda sudah ketemu dengan open problem, itu sudah naik tingkat. Naik tingkat maksudnya begini. Jadi kalau tadi yang Anda ceritakan ke saya itu di tingkat pertama di sini. Ya, saya gambar di sini. Ya. Nah, ini. Ya. Jadi Anda hanya mendeskripsikan, Anda bercerita ya tentang apa? Tentang mata kuliah di prodi matematika. Begitu saya melihat gambar itu, ya sudah, ini mata kuliahnya yang harus ditempuh yaitu titik. Ya, tapi kemudian kalian harus menaikkan ya dari deskriptif itu menuju ke di sini. Nah, kalau sorry, saya pakai tanda panah saja ya. Anda harus menaikkan ke sini. Nah, itu sudah bicaranya adalah analitik. Jadi kalau di sini Anda berhenti pada kemampuan mendeskripsikan, ya, mencerita. Oke. Tapi kalau di sini tidak, Anda sudah harus punya kemampuan analisis, analisa, ya, analisis gitu ya, mungkin tepat ya, karena di bawahnya adalah analisis. Nah, kebanyakan orang tatkala hendak melakukan analisis itu dipandu dengan apa? Di sini open problem. Ya. Jadi kalau Anda punya open problemnya di sini akan menjadi menarik. Tanpa ini, Nak, ya, kita seperti orang buta. Ya, orang buta yang tidak tahu kenapa saya harus melewati jalan ini. Ya, Anda tidak tahu kenapa saya harus belajar matematika. Ya, untuk apa saya belajar matematikanya di sini tadi? Ya, sehingga kalau dengan simulasi sebenarnya Anda harus berada di posisi ini dulu. Open problemnya apa? Ya, kemudian petanya deskripsinya kayak apa? Kayak ini. Oke. Kemudian ternyata problemnya adalah cepat, tapi tidak ada risiko di situ, Pak. Oke, ya sudah. Berarti itu kita masuk nanti menggunakan teori graf, yaitu meminimumkan risiko yang ditempuh dan kemudian mendapatkan jumlah atau mendapatkan kilometer yang ditempuh itu adalah minimal 144 SKS. Saya kira sampai di sini dulu yang saya jelaskan. Nanti kalau Anda tidak paham, Anda terlambat, ini saya saya simpan, saya save ke dalam recording film. Nanti akan saya share kepada kalian. Saya kira itu saja dari saya, matur nuwun. Saya akhiri kuliah kita hari ini. Ini nanti saya lanjutkan ke WhatsApp group, saya akan share kepada kalian.
Itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.